Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU USD yang terjadi pada hari kemarin tanggal 12 April 2023. Tepatnya setelah berita mengenai inflasi dan juga FOMC meeting minutes. Tapi sebelum itu saya mohon maaf dulu kenapa kemarin tidak sempat membuat analisa harian ya, kemarin karena masih kemarin sakit ya, karena cuaca di sini itu panas, habis itu hujan deras, panas lagi, jadi kemarin sempat drop. Oleh karena itu kemarin analisanya diisi oleh teman saya kemarin. Dan untuk teman-teman sendiri yang di luar sana, tetap jaga kesehatan karena cuaca sekarang sedang tidak baik ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras lagi. Jadi teman-teman stay safe, stay healthy ya, supaya teman-teman tetap sehat selalu. Oke, langsung aja di sini yang kemarin ya. Jadi kemarin itu berdasarkan berita ya, berdasarkan berita kemarin teman-teman pasti agak sedikit bingung ya kan. Pergerakan inflasinya kenapa demikian? Ya, kenapa pada saat berita inflasi keluar ya, mungkin saya akan lagi satu ya. Berita inflasi kemarin itu kan ya, mana dia ya. Nah, ini ya. Inflasi keluar itu ternyata sudah turun sebanyak 1% dari 6% menjadi 5, jadi 6%. Dari 6% turun menjadi 5%, which is good untuk perekonomian sebenarnya, tapi jelek untuk USD karena ini mengindikasikan bahwa nanti next meetingnya kemungkinan antara pause atau tetap menaikkan suku bunga ya kan. Terus untuk inflasi bulanan turun juga. Sedangkan untuk inflasi inti itu sesuai ekspektasi, di mana 0,4 dan juga 5,6. Tapi kalau di sini dilihat secara data inflasi aja ya, secara data inflasi aja itu hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus, oleh karena itu kita melihat kenaikan sangat signifikan gold ya, dari 2007 ke 2028 ya. Jadi kalau dilihat kemarin pergerakan gold setelah dia break angka 2000, harga itu kemudian terbang sampai ke 2028. Mungkin teman-teman bingung kenapa di sini pergerakan goldnya tiba-tiba turun lagi ya kan? Karena kalau dilihat di sini inflasi inti di sini masih tinggi ya. Walaupun inflasi biasanya sudah turun ke 5% dan inflasi bulanan juga sudah turun ke 0,1% ya. Di sini diperkirakan untuk bukan diperkirakan, data untuk inflasi inti ya, inflasi inti di mana itu di luar inflasi inti itu yang termasuk harga minyak ya, harga minyak makanan itu kayaknya. Saya lupa nih inflasi inti apa aja dimasuknya. Jadi karena inflasinya inti di sini naik 0,1 ya, sebelumnya 5,5 keluar 5,6 ya, naik 0,1%. Jadi inflasi inti di sini menjadi pertimbangan juga karena takutnya nanti next meeting itu suku bunga di Amerika akan tetap dinaikkan ya. Jadi karena itu ketika naik ke sampai 2028 harga kemudian turun dan kemudian bergerak konstan lagi. Dan kebetulan juga tadi malam ya, itu kan ada berita mengenai FOMC meeting minutes. Jadi di sini secara FOMC meeting minutes itu kalau boleh saya sih belum baca sepenuhnya ya, mungkin akan saya bahas nanti di analisa fundamental mingguan, tapi kita nggak apa-apa lihat aja sebentar ya. Jadi meeting minutes kemarin pada saat tanggal kemarin ya, itu ternyata The Fed memprioritaskan tentang bank krisis. Tentang bank krisis, many participants thought the appropriate policy Fed was slightly higher than in December ya. Fed minutes, recent pre-meeting data indicates lower than expected progress on disinflation according to participant ya. Di sini kata-katanya ada disinflasi ya, ada kata-kata disinflasi di sana. Lalu di sini partisipan express concern that development in the banking sector will lead to decision waiting on hiring and inflation. Jadi perkembangan mengenai sektor bank itu menjadi concern juga ya dari The Fed.
Lalu di sini some participant would hike 50 basis point but for the banking to remain underway at the time. Jadi kalau dilihat berdasarkan meeting minutes di sini, the Fed itu lebih memprioritaskan walaupun masih ada inflasinya ya, tapi progresnya itu sudah lebih bagus ya. Progresnya itu sebenarnya ini datanya gini ya, recent pre-meeting data ini berdasarkan datanya itu ternyata lebih rendah dari perkiraan untuk perjalanan menuju disinflasi berdasarkan data dari para partisipan. Berarti di sini tanggapan The Fed itu dengan cepatnya naiknya suku bunga ternyata penurunan inflasi itu tidak serta-merta cepat juga. Jadi slower than expected, bahwa diperkirakan sih sebenarnya inflasi itu diperkirakan sih mungkin di bulan Mei nanti, Mei ataupun Juli diperkirakan sih sudah turun mendekati 2%, tapi kenyataannya kemarin itu masih di angka 5% ya. Lalu untuk concern daripada FOMC meeting minutes-nya itu adalah mengenai bank crisis ya, krisis bank, karena seperti yang kita tahu bahwa bulan lalu itu kita ada Silicon Valley, Signature dan Credit Suisse yang dimana itu sangat berdampak terhadap market ya. Jadi otomatis walaupun di sini kalau kita lihat pergerakan goldnya itu konstan ya, konstan kemarin tidak ada pergerakan sama sekali bahkan pada saat FOMC meeting minutes itu, karena di sini apa yang disampaikan pada saat meeting minutes itu sebenarnya bukan untuk membahas mengenai basis poin suku bunga dan inflasi. Mereka lebih concern terhadap yang namanya banking crisis. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti di The Fed Rate Monitor Tool di sini diperkirakan nanti tanggal 4 Mei ya, bulan depan tanggal 4 Mei, mengenai suku bunganya itu diperkirakan akan naik sebanyak 25 basis point ya. Antara 25 basis point atau enggak tetap ya, antara dua ini aja. Seperti itu ya. Jadi secara sekilas sih masih segitu ya. Jadi sekarang karena gold masih under 2000 ya, seperti sudah saya katakan, gold ini masih bukan under, masih above 2000 ya. Jadi sebenarnya seller di sini masih ada seller di sini, penekanan juga masih lumayan kencang ya kan. Dan juga kalau kita lihat kemarin gold itu ada rejection cukup panjang di atas ya. Rejection cukup panjang di atas di gold di sini ya, dari 2028 sampai ke 2013. Jadi kalau dilihat di sini secara bentuk candle ya, secara bentuk candle di sini pergerakan bullish itu hanya segini, dan sedangkan pergerakan bearish itu lebih besar ya. Ya walaupun bearishnya itu cuma menekan market, tidak sampai membuat close candle merah ya, tapi sebenarnya sih secara tenaga kemarin itu bearish lebih lumayan strong, tapi karena candle kemarin masih ditutup dengan candle hijau dan juga body yang masih lumayan besar ya, dengan body yang lumayan besar, kemungkinan sih hari ini masih ada kenaikan. Tapi mengingat kemarin itu ada rejection cukup lumayan ya, takutnya ada pergerakan signifikan nanti pada saat market London. Jadi yang penting teman-teman nanti untuk analisa hari ini tetap nanti akan saya yang membawakan analisa hariannya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan analisa harian XAUUSD pada hari ini ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD yang terjadi pada kemarin pasca FOMC meeting minutes dan juga data inflasi yang terjadi pada kemarin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.